Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman dan Bapak Ibu Guru, kita setelah melaksanakan buka puasa bersama itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke acara intinya, yaitu ada penyampaian kesan dan strategi untuk 11 bulan ke depannya gitu. Apa dari teman-teman dari Ikhwan dulu, nanti akan berlanjut ke teman-teman Akhwat gitu ya. Mungkin dimulai dari Kang Ibrahim, Ketua DKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau ngucapin dulu terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Dan sebenarnya juga mohon maaf ya kalau ininya tidak sesuai banyak harapan kayak gitu, misal banyak kekurangan. Pada kesempatan hari ini mau sedikit share aja tentang gimana sih kesan gitu ya Ramadan setahun ini gitu. Kalau dari aku kan Ramadan sekarang udah tahun kedua yang pandemi kayak gitu, tahun kedua pandemi, dan tentu udah ada berapa lah alhamdulillahnya hal-hal yang dicoba ditingkatin dari pandemi yang sebelumnya kayak gitu. Udah nggak terlalu tershock atau kaget lagi lah sama kondisinya. Nah, hanya mungkin pas kemarin di akhir juga mungkin beberapa ada yang mudik, ada yang nggak mudik gitu kan, sempat juga ramai kayak gitu. Nah, cuman kalau dari aku sih ngerasa bisa bersilaturahmi dengan seluruh keluarga kayak gitu, walaupun secara online kayak gitu. Gak cuma itu, tapi sama teman-teman juga gitu, karena kan sejak pandemi kedua ini udah mulai aktif di DKM, terus jadi lebih kerasa aja kayak gak sendiri kayak gitu. Mungkin kalau buat siswa-siswa lain yang gak organisasi atau eskul, ya mungkin dengan teman-temannya kayak gitu aja. Nah, alhamdulillah di sini aku ngerasa ya lebih ada aja gitu, ada teman, ada rekan yang bisa sharing lah gitu. Kedua mungkin kesan lainnya, alhamdulillah gitu ya, masjid udah mulai dibuka dan ya banyak aktivitas kajian dan sebagainya yang sudah mulai pelan-pelan ada kayak gitu. Di Ramadan hari ini, di Ramadan tahun ini itu udah mulai ada lagi, dan alhamdulillah juga waktu pas sudah 10 terakhir udah bisa gitu sama teman-teman DKM, teman-teman daerah rumah kayak gitu untuk ngejar itu. Buat tipsnya sih apa ya, mungkin nanti bisa di akhir aja kayak aku. Tapi intinya setelah Ramadan ini amalan yang udah dilakuin di sebelumnya atau pas Ramadannya itu, kalau aku sendiri usahain buat tetap dilakuin kayak gitu, karena semoga itu jadi salah satu supaya amal ibadahnya diterima kayak gitu. Itu mungkin dari aku. Selanjutnya mangga Ilham dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru bagaimana kesan dan pesan saya, kesan saja untuk Ramadan di tahun ini. Menurut saya Ramadan tahun ini tidak terlalu kaget dengan kondisinya, karena tahun sebelumnya juga sudah ada pandemi COVID-19, dan dari pemerintah juga dari MUI juga dari yang lainnya sudah merancang berbagai macam program seperti daring dalam baik itu dalam keagamaan maupun dalam sekolah, sehingga dalam Ramadan tahun ini pandemi tidak terlalu berpengaruh secara bagaimana ya. Jadi tidak terlalu membosankan gitu dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, untuk plus minusnya, kalau untuk plusnya Ramadan tahun ini adanya pandemi COVID-19, kita jadi lebih bisa bermuhasabah diri di rumah, lebih fokus untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam dan yang lainnya. Dan untuk minusnya, kalau untuk adanya pandemi COVID-19 ya tentu kita tidak bisa bertatap secara langsung dengan teman-teman, dengan guru maupun dengan orang-orang yang kita ingin bertemu gitu. Jadi ada plus minusnya. Nah, lanjut ke ini, strategi. Untuk strategi menghadapi bulan-bulan ke depan dari saya pribadi,
Saya pernah membaca buku dari Daniel Goleman yang isinya itu kalau misalkan di zaman yang akan ke depan, ilmu yang akan sangat berguna itu adalah ilmu emosional dengan perbandingan 80 banding 20% dengan ilmu intelektual. Kenapa? Karena orang-orang di masa yang akan datang, walaupun kita sudah berilmu tinggi tapi tidak memiliki akhlak, maka oleh orang lain kita tidak akan bisa terpandang gitu. Sebaliknya, kalau kita tidak atau kurang memiliki ilmu, tetapi kalau akhlak kita baik, berakhlakul karimah, maka kita akan bisa mendapatkan kehormatan dari orang lain. Paling segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya akan melanjutkan tentang menyampaikan kesan saya selama Ramadan tahun ini. Mungkin benar seperti yang disampaikan tadi Kang Bayum sama Kang Ilham. Ramadan tahun ini kan Ramadan tahun kedua pandemi, jadi tidak terlalu istilahnya gak usah harus menyesuaikan lagi gitu. Yang mana kita udah bisa mengadaptasikan kebiasaan-kebiasaan Ramadan yang sebelumnya, meskipun yang pandemi tahun pertama di Ramadan pandemi kedua gitu. Dan sebisa mungkin Ramadan tahun ini ditingkatkan lagi gitu kebiasaan yang di Ramadan pandemi pertama itu. Mungkin kalau kesan pribadi saya Ramadan tahun ini tuh karena udah mulai dibuka-bukanya gitu kegiatan di masjid, di lingkungan rumah gitu. Mungkin bisa dibilang agak sempet chaos juga, yang mana ada beberapa kegiatan di luar Ramadan yang saya ikuti selama Ramadan ini gitu. Dan terus alhamdulillahnya saya masih bisa terus ngejar amalan-amalan Ramadannya gitu. Ditambah lagi pas 10 hari terakhir itu saya diajakin sama teman-teman dari DKM dan juga teman-teman di rumah saya buat ngejar Lailatul Qadar istilahnya. Mungkin itu aja. Mungkin terus kalau strategi saya untuk menghadapi atau menjalankan 11 bulan selain Ramadan gitu, lebih bagaimana saya mengatur waktu saya dan memperbaiki jadwal-jadwal, jadi jangan sampai amalan-amalan yang di Ramadan itu bisa lepas gitu di bulan-bulan sebelumnya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesan saya selama bulan Ramadan kemarin. Ya, seperti teman-teman sebelumnya, kalau di tahun ini itu kan tahun kedua Ramadan dengan pandemi, jadi saya juga sudah bisa beradaptasi dan tidak kaget. Juga saya di Ramadan kemarin karena pandemi dan sebagian besar kegiatan di rumah, saya bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk beribadah dengan lebih intens, dengan meningkatkan zikir, tadarus, sholat dan sebagainya. Untuk strategi saya selama 11 bulan ke depan, yaitu dengan mempertahankan ibadah-ibadah tersebut, terkhusus ibadah-ibadah amal ya, seperti zikir dan tadarus yang di Ramadan kemarin itu sangat saya tingkatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesan-kesan saya selama bulan Ramadan gitu, mungkin yang di awal itu sama gitu sama teman-teman yang lain, bahwa misalnya di Ramadan kedua di pandemi kita sudah mulai beraktivitas, lalu alhamdulillah di tahun ini juga mungkin dari pihak sekolah dan DKM juga sudah mulai melaksanakan Zoom melalui virtual gitu. Jadi ada agenda yang mengisi di bulan Ramadan, dan alhamdulillah juga di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada dari teman-teman DKM gitu ya, mengajak untuk mengejar malam Lailatul Qadar, beritikaf bersama gitu. Nah, kalau dari saya pribadi strategi untuk bulan ke depan, yaitu saya biasanya mengingat sebuah pesan yang disampaikan oleh orang tua saya gitu. Nah, pesan ini pun yang membuat saya mendapatkan motivasi untuk kedepannya menjadi lebih baik, yaitu kalau misalnya kita tidak tidak meningkatkan ibadah, terus kita menjauh dari Allah, nanti siapa gitu yang bakal ngedoain orang tua gitu. Soalnya orang tua saya pernah berpesan kepada saya, ibu cuman mau minta imbalan sama kamu cuman satu, yaitu cuman minta doa kalau misalnya ibu udah meninggal, sholatkan jadi kamu jadi imam sholat jenazah ibu, dan
doakan selalu ibu gitu. Jadi itulah yang menjadi strategi saya yang selalu dipakai untuk meningkatkan amal ibadah gitu, agar bisa terwujud gitu ke depannya untuk terus di jalan Allah gitu. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pesan-pesan saya selama bulan Ramadan ini paling apa ya? Kalau untuk saya Kalau untuk saya pribadi, paling saya ngerasanya gimana ya? Lebih senang aja daripada Ramadan tahun kemarin. Soalnya kenapa? Tahun kemarin saya tuh bener-bener nggak bisa ke masjid gitu. Gimana ya istilahnya? Bener-bener sholatnya tuh cuma di rumah doang gitu. Nggak bisa ke masjid juga, nggak bisa itikaf dan lain-lain. Kalau untuk tahun sekarang, alhamdulillah masjid komplek di rumah juga udah mulai dibuka. Udah ada taraweh, udah boleh itikaf juga. Jadi kalau untuk Ramadan tahun sekarang ya lebih senang aja gitu daripada tahun kemarin. Kalau untuk kesan dan pesan untuk strategi untuk bisa istiqomah setelah bulan Ramadan, kalau dari saya pribadi saya pernah dengar hadis yang dalam hadis tersebut kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Diibaratkannya seperti berteman dengan seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Nah, jika kita bergaul dengan orang yang kurang baik, diibaratkan dengan pandai besi, kita juga akan terkena percikan apinya. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, seperti berteman dengan penjual minyak wangi, kita juga akan terkena wanginya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan dari ibu hanya titip saja mungkin ya, bahwa kalian ini sebuah organisasi DKM ini kalian jadikan sebuah organisasi, bahkan jadikan sebuah pembelajaran bahwa inilah dengan kita masuk organisasi atau masuknya ke DKM ini menjadi lebih baik. Dan ibu berpesan pertahankan DKM SMAN 24 dan mudah-mudahan menjadi lebih maju dengan kehadiran kalian semua. Dan juga alhamdulillah ya, kita sukses mengadakan buka bersama saum Syawal ya. Itu mudah-mudahan jadikan sebuah keberkahan, jadikan motivasi buat kalian untuk menjadi lebih maju dan lebih sukses kembali. Kemudian juga sekali lagi ibu ucapkan terima kasih bahwa kalian sudah mengundang yaitu ibu dan Bapak Ustadz Solah sebagai guru pembina DKM atau guru pendidikan agama Islam, bahwa kalian adalah bagian dari SMAN 24 ini yang menjadikan sebuah figur, yaitu anak-anak yang terbaik untuk 24 ini. Itu saja mungkin dapat ibu sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para siswa, para siswi, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Rabbul Izzati yang sampai saat ini masih memberikan jatah usia, kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga di malam hari yang baik ini, tepatnya tanggal 8 Syawal ya 1442 Hijriah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka buka bersama saum Syawal. Dan tentunya ini adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala,
karena biasanya buka bersama itu di bulan Ramadan, sementara kita bisa melaksanakan di bulan Syawal. Artinya kita termasuk orang-orang yang oleh Allah diberikan anugerah taufik hidayah, dikarenakan apa? Mampu untuk melanjutkan kebiasaan baik kita di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dalam salah satu sabdanya, man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min sawalin kana kasyami dahri. Siapa orang yang saum di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahri, maka kita seolah-olah saum sepanjang tahun. Ini sangat luar biasa. Allah yang Maha Pemurah, yang penuh kasih sayang kepada kita, memberikan keringanan. Sangat sulit kita melaksanakan saum 365 hari. Artinya 1 tahun itu full kita sulit untuk melaksanakan saum sunnah. Jangankan saum sunnah full selama setahun, di Ramadan saja kadang-kadang kalau tidak kita memiliki kekuatan iman, ada jenuhnya, ada bosannya. Sementara ini Allah memberikan keutamaan, memberikan fadilah ketika kita melaksanakan saum Syawal 6 hari di bulan Syawal ini, maka seolah-olah kita saum sepanjang tahun. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah, diberikan kesehatan, lantas setelah Ramadan kita melanjutkan dengan saum Syawal 6 hari. Yang sudah full alhamdulillah, yang belum masih banyak kesempatan, kurang lebih ada sekitar 20 hari lagi lah, paling tidak seperti itu. Terkait dengan apa yang kita rasakan di bulan Ramadan, tentunya ini tidak ada bedanya dengan tahun-tahun ke belakang. Pengalaman entah tahun keberapa Bapak ya untuk melaksanakan saum Ramadan. Kalau Ananda sekarang mungkin kalau usia 17 tahun atau 16 tahun, mungkin 10 atau berapa tahun ya saumnya. Kalau Bapak mungkin sekarang 48 tahun, kalau dulu 5 tahun mulai saum, berarti sudah 43 tahun pengalaman Ramadan, begitu ya. Oke. Tentunya ada kesan yang sangat luar biasa ketika Ramadan hadir gitu kan. Dari sejak kecil sampai sekarang begitu. Dan yang menjadi motivasi kita ketika Ramadan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kita diberikan keringanan oleh Allah untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika di luar Ramadan tentunya kita mau melaksanakan sholat sunnah barangkali agak ogah-ogahan begitu ya. Sementara di Ramadan ini kita melaksanakan sholat sunnah itu sangat luar biasa. Jangankan yang wajib, yang sunnah juga kita laksanakan. Tarawih kita laksanakan walaupun kita setelah buka. Ketika sudah buka biasanya kita ngantuk gitu ya, karena sudah diisi perut kita. Tapi ketika Ramadan itu kita maksimalkan wayahna gitu kan, kita melaksanakan sholat sunnah. Karena apa? Karena kata Rasulullah, ketika kita melaksanakan yang sunnah di Ramadan itu dinilai wajib. Ketika kita melaksanakan yang wajib, maka diberikan pahala berlipat-lipat dan tidak ada di luar Ramadan. Ini yang menjadi motivasi kita ketika di bulan Ramadan, begitu kan? Nah, kemudian para siswa yang budiman, anak-anakku yang salih, cerdas dan mulia, terkait dengan di bulan Ramadan itu, mudah-mudahan kita mendapatkan goal settingnya, yaitu la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang bertakwa. Itu yang menjadi motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas kuantitas amal ibadah kita. Nah, lantas ketika Ramadan pergi, Ramadan berlalu, Ramadan meninggalkan kita, tentunya di sini ada harap-harap cemas gitu, ada H2C begitu kan. Berharapnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita. Cemasnya Allah tidak menerima amal ibadah kita, itu harus ada kecemasan itu. Kemudian kecemasan yang kedua, khawatir kita tidak bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Karena tidak ada jaminan dari Allah kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Terbukti tahun lalu, tahun 2020, ada saudara kita, ada tetangga kita, ada kerabat kita hadir bersama-sama di masjid untuk sholat, kemudian tadarus bersama, kemudian tarawih bersama, kemudian i'tikaf bersama. Ternyata tahun kemarin sudah tidak ada, sudah wafat. Nah,
ini kecemasan untuk kita semua. Belum tentu kita hadir di tengah-tengah Ramadan tahun depan. Oleh karena itu strateginya pasca Ramadan ini janganlah kita berhenti. Karena ada yang mengatakan orang Islam itu ada Islam musiman. Ketika Ramadan meningkat amal ibadahnya, ketika Ramadan meningkat kualitas amal ibadahnya, ketika Ramadan berakhir pula kualitas kuantitas amal ibadahnya. Ini adalah muslim musiman. Kita jangan seperti itu. Tetapi justru ketika Ramadan berakhir, ini kesempatan kita untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kuantitas amal ibadah, apalagi di bulan Syawal. Syawal ini artinya adalah bulan peningkatan. Artinya kita harus meningkatkan amal ibadah kita. Grafik ibadah kita harus meningkat. Karena pada dasarnya Ramadan ini adalah bulan tempaan, bulan latihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ditarbiyah di Ramadan ini. Untuk apa? Untuk menjadi muslim yang hebat di 11 bulan ke depan. Seperti itu. Kata Allah, atau Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Sembahlah Allah sampai datangnya al-yakin. Al-yakin itu artinya adalah ajal. Jadi artinya strategi kita setelah Ramadan ini, kita terus meningkatkan kualitas kuantitas amal ibadah kita sampai datangnya al-yakin, yakni ajal menjemput kita. Kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan, mari kita istiqomahkan di luar Ramadan ini. Ananda sudah merasakan begitu nikmatnya sholat berjamaah di masjid. Maka kita harus belajar sholat berjamaah di masjid, terutama untuk yang ikhwan ya. Cukup sahabat Abdullah ibnu Maktum menjadi motivasi kita. Sahabat Abdullah ibnu Maktum itu, dia seorang sahabat Rasul yang matanya buta. Dan ternyata dia itu ahli ibadah. Sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan. Padahal kalau dilihat dari fisiknya, sulit dia untuk hadir di masjid kan? Padahal jarak antara rumah dengan masjid itu sangat jauh. Jalannya terjal, penuh bebatuan, kemudian pohon-pohon, tetapi dia selalu sampai di masjid sebelum adzan dikumandangkan. Bahkan beliau salah satu muazin, begitu kan? Suatu ketika ketika sudah senja usianya, beliau memohon rukhsah, keringanan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bolehkah aku minta keringanan? Sholat subuh saya melaksanakannya di rumah, begitu kan? Kata Rasulullah, silahkan. Tetapi dipanggil kembali sahabat Abdullah ini, kira-kira engkau mendengar seruan adzan di rumah atau mendengarkan suara adzan? Kata sahabat Abdullah ibnu Maktum ini, ya Rasulullah, saya mendengarkan seruan adzan, seruan untuk melaksanakan sholat. Kalau begitu, tidak ada keringanan untukmu. Silakan sholat bersama kami di masjid. Artinya, ketika sholat berjamaah di masjid itu menjadi kewajiban buat kita yang ikhwan terutama ya. Jadi jangan kita membiasakan sholat fardu di rumah. Ikhwan ini yang sangat luar biasa, ini tentunya sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kebiasaan di Ramadan kita melaksanakan sholat berjamaah, laksanakan di Syawal dan 11 bulan ke depan. Kemudian betapa nikmatnya kita melaksanakan tarawih kan? Betapa nikmatnya kita melaksanakan tarawih, bisa bersilaturahim dengan kaum muslimin yang lain. Biasakan di Ramadan itu kita melaksanakan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Kata Allah dalam surah Al-Isra 79, pada sebagian malam bangunlah, dirikanlah sholat sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan, maqama mahmuda, maka Allah akan berikan tempat yang terpuji. Tempat terpuji tentunya Allah sudah menyiapkan, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Bukankah kita ingin mendapatkan rahmat Allah? Bukankah kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu strateginya adalah qiyamul lail, salat tahajud, insyaallah. Kemudian yang ketiga tentunya ketika Ramadan, betapa nikmatnya kita melaksanakan shaum. Ketika shaum, alhamdulillah kita dapat menjaga lisan kan ya. Ketika mau berbicara yang kasar, yang kotor, yang jorok, kita tidak mau. Khawatir apa? Khawatir batal shaumnya. Boleh jadi shaumnya sah, tidak batal, tetapi khawatir secara fikih atau mengurangi pahala saum begitu kan. Di luar Ramadan juga sama. Ya, kita belajar saum yang seperti tadi anak-anak para budiman melaksanakan saum sunnah 6 hari ini, alhamdulillah. Silakan. Kemudian kebiasaan kita di Ramadan itu
ternyata kita interaksi dengan Al-Quran itu intens sekali. Keakraban kita sangat menguat dengan Al-Quran. Bahkan Ananda mungkin ada yang khotam sampai 2 kali, 3 kali begitu kan. Di bulan Ramadan itu alhamdulillah luar biasa. Nah, keakraban kita di bulan Ramadan dengan Al-Quran itu biasakan di Syawal dan 11 bulan ke depan. Targetkan di bulan Syawal ini mau berapa kali khotam, begitu kan? Kalau kemarin misalkan 3-4 kali, sekarang 1 kali lah misalkan di bulan Syawal terus. Karena ternyata ketika kita membaca Al-Quran terus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Quran ini, kata Rasulullah, akan menjadi naungan, akan menjadi pertolongan kepada kita, akan menjadi sahabat untuk kita. Iqra'ul Quran fa'inahu ya'ti safyan dasbih, begitu kan? Bacalah olehmu Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat di akhirat nanti, insya Allah. Jadi anakku sekalian, strateginya adalah lestarikan kebiasaan yang baik di Ramadan di 11 bulan ke depan. Seperti itu. Itu dari Bapak tentunya. Mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan, melestarikan amalih-amalih yang baik di bulan Ramadan di 11 bulan ke depan. Sehingga kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai generasi muttaqin, generasi rabbani, generasi Qur'ani yang tentunya mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.